The holy month of Ramadan, a month full of blessings, which is warmly welcomed by all Muslims in the world. However, in this year's Ramadan, the Ahmadiyya Muslim Community Indonesia mourned due to the oppositions that occurred in Garut, West Java. On Friday, May 6, 2021, the regents of Garut, Rudi Gunawan, signed a letter prohibiting the activities and stopping the constructions of the Ahmadiyya Mosque in Nyalindung village. The ban was made on the pretext of implementing a three-minister decree regarding Ahmadiyya activities. As a result, Masjid Al-Islah was forcibly closed by the Civil Service Police Unit. Jemaah Ahmadiyah di Kampung Nyalindung sudah ada sejak tahun 70, hidup aman berdampingan dengan warga sekitar, itu tidak ada masalah. Lalu kemudian pada tahun 2013 jadi konflik personal sehingga masjid kita diambil alih oleh pihak pemerintah dan ormas. Nah, karena kerinduan yang luar biasa anggota kepada masjidnya untuk melakukan ibadah sehari-hari seperti sholat 5 waktu, mengaji anak-anak, sehingga pada tahun 2020 Jemaat Ahmadiyah di Nyalindung itu berinisiatif membangun masjid dengan ukuran 10 kali 10. Kan tetapi pembangunan tidak berjalan mulus, banyak penolakan demi penolakan, dan puncaknya pada tanggal 25 April 2021 itu datang massa dari luar kampung Nyalindung, datang ke sana memaksa untuk keberhentian pembangunan. Dan mereka mengeluarkan surat edaran Bupati tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah dan pembangunan masjid tanpa melibatkan dari pihak Kiai. Masjid Al-Islah is currently being built by the Ahmadis in Nyalindung village, Garut, West Java, and has received permissions to build from the government and is supported by the surrounding community. Jemaat Nyalindung membangun masjid itu mendapatkan izin ya sekitar 60-75% dari warga setempat di Nyalindung. Kemudian hubungan anggota jemaat di Nyalindung dengan Gair itu sebetulnya sudah sekian lama itu terjalin hubungan yang sangat baik, saling membantu, gotong royong, saling menghormati, damailah istilahnya. Nah, tapi kadang kedamaian itu dirusak oleh orang-orang dari luar Nyalindung. Ya, mereka memprovokasi, mereka datang mengatasnamakan warga setempat, padahal mereka hanya datang sesaat saja, hanya untuk membuat kegaduhan seperti itu. The ban from Regent Rudi Gunawan has dispelled the dream of Ahmadis in Nyalindung to have their own mosque so that they can pray comfortably. Moreover, the prohibition letter issued by Regent was actually made at the insistence of the anti-Ahmadiyya organizations from outside Nyalindung. Kami merasa sedih, galau, resah. Malah kemarin ada penandaan pita, sebagian rumah Gair Jemaat Ahmadiyah itu ditandaan. Kami merasa ya ada juga masa takut lah. Takutnya ada sejarah misalkan bahwa terjadi ada penyerangan, ada pembunuhan, kami pun juga sama merasa takut, merasa gelisah, dan juga terutama ibu-ibu mengeluh dan takut, merasa takut semuanya. Mungkin itulah. Malah ada seorang anak yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya di rumah diajarkan ngaji sama Bu Nur, itu doa masuk masjid, sementara kan kita tidak punya masjid. Itu tambah sakit hati saya. Benar. Kami tetap yang diharapkan, bebaskanlah kami dari cengkeraman mereka. Kami ini terus terang, hanya satu, ingin ibadah nyaman. Hanya itu saja. Semua warga Jemaat Ahmadiyah, terutama bapak-bapak, kaum LI, terutama yang sudah tua-tua, itu dia berharap bahwa sebelum meninggal, kami ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Itu hampir ada yang meninggal, kurang lebih ada 20 orang. Itu mengatakan seperti itu selama 7 tahun setengah. Dan sekarang orang tua yang masih hidup tetap masih berharap ingin berjamaah sholat di masjid. The regent's decisions is actually deviated from the three-ministry decree and violated the state constitution. This was also conveyed by national figures, religious leaders, and more than 50 community organizations.
They consider that Regent Rudi Gunawan had acted in discrimination, hurt humanity values, damaged harmony in societies, hindered the right of the citizen to worship, and did not respect freedom of religions and belief. Akhir April kami sudah berkantor di sini, di Peace Center dan di Guest House untuk menangani hal ini. Jadi kami kolaborasi membuat aliansi ya dengan anak-anak muda di Garut dan juga mendapat arahan dari Umur Harjiah Pusat, tim hukum pusat, Jubir pusat, dan kami sudah membuat rencana untuk rilis kronologis penghentian pembangunan masjid. Jadi itu sudah disampaikan ke berbagai media dan hasilnya ya media nasional terutama sudah mengarahkan bahwa Bupati Garut diminta untuk membuka segel kembali karena tidak sesuai dengan konstitusi. Baik di Surat Edaran Gubernur Jabar 2011 maupun SKB 3 Menteri 2008 itu tidak ada pelarangan untuk membangun masjid. Ahmadiyah Indonesia will take legal steps to overturn the unconstitutional decisions of the region. Mr. Yandra Budiana, National Spokesperson of Ahmadiyya Muslim Community Indonesia, also made an official statement regarding this issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan penyegelan masjid yang dikelola oleh komunitas Muslim Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Mei 2021 tanpa keputusan pengadilan dan diikuti oleh surat edaran Bupati Garut tentang penghentian seluruh aktivitas Muslim Ahmadiyah di wilayah Garut, maka kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyayangkan sikap Bupati Garut yang tidak sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara menjamin sepenuhnya kemerdekaan bagi warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, kami berharap Bupati Garut dapat mengevaluasi kembali surat edaran tersebut, karena salah satu dasar dari penghentian aktivitas tersebut adalah SKB 3 Menteri yang tidak tepat ditafsirkan oleh Bupati Garut. Sebagaimana sudah dikutip oleh harian Kompas.com pada tahun 2017, Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa SKB 3 Menteri tidak melarang ibadah komunitas Muslim Ahmadiyah, tidak menghentikan aktivitas komunitas Muslim Ahmadiyah, dan tidak pernah membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kepada seluruh Ahmadi di daerah Garut, marilah kita terus tunjukkan akhlak yang mulia, marilah kita terus tingkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita dari segala kesulitan yang ada. Dan tetap tunjukkan sifat kasih sayang dan kebaikan pada siapapun termasuk yang membenci ataupun menentang kita, karena bisa jadi mereka hanya ketidaktahuan semata. Love for all, hatred for none. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MT Indonesia Studios and contributor team reported from Garut, West Java, Indonesia.